saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, jagalah salat dan berusahalah untuk hadir pada perkumpulan dan jamaah kaum muslimin sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kalian dan dianjurkan oleh Nabi kalian. Salat adalah rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah pilar agama Islam. Ia adalah pembeda antara muslim dan kafir. Salat adalah syiar para nabi sebagai tanda orang-orang bertakwa dan hubungan antara hamba dengan Rabb semesta alam. Salat juga menjadi perhatian para nabi. Nabi Ibrahim rahimahullah berkata, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Surat Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim rahimahullah juga berkata, Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Surat Ibrahim ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Surat Maryam ayat 54-55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Zakaria rahimahullah, yang artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Surat Ali Imran ayat 39. Nabi Isa rahimahullah berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Surat Maryam ayat 30-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad, penutup para nabi, Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud salat, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Surat Al-Hijr ayat 98-99. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepada beliau, yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 78-79. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman kepadanya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Surat Toha ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam kepada umat Islam pada waktu yang tepat dan tidak menghambat kemaslahatan mereka. Justru sholat membantu mereka untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Hal itu agar umat Islam berulang kali tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghadap kepadanya. Dengan begitu Allah subhanahu wa ta'ala menghadap mereka dengan wajahnya yang mulia, mendengarkan doa mereka, menjawab seruan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan mengangkat derajat mereka. Nabi SAW menyamakan sholat 5 waktu dengan sungai yang mengalir di depan pintu rumah seorang muslim. Ia mandi di sungai itu sehari semalam sebanyak 5 kali, maka ia akan bersih dan terbebas dari kotoran. Salat 5 waktu juga membersihkan seorang hamba dari dosa-dosa. Hal ini tetap berlanjut selama ia menjaga salatnya. Pertama kali adalah salat subuh. Dengan salat itu seorang hamba membuka harinya, dan salat itu menjadi benteng baginya dari godaan setan dan menjadi penolong baginya dalam mencari kebaikan. Setelah melaksanakan salat subuh, ia berangkat ke tempat kerja dengan giat dan hati yang tenang. Apabila ia mengerjakan kesalahan saat bekerja siang hari dan mendapatkan dosa, ia datang untuk melaksanakan salat zuhur dan salat asar, sehingga Allah pun menghapus dosa dan kesalahannya.
Kemudian datang sholat maghrib. Dengan sholat itu seorang hamba membuka malamnya. Dengan sholat maghrib Allah menghapus dosa antara asar dan maghrib. Kemudian datanglah sholat isya sebagai penutup bagi pekerjaannya selama sehari. Dengan sholat isya itu Allah menghapus dosa dan kesalahan antara maghrib dan isya. Selanjutnya ia tidur setelah sholat isya dalam kondisi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidur dalam keadaan yang sangat baik. Oleh karenanya Nabi SAW tidak suka makruh hukumnya berbincang-bincang setelah sholat isya, agar ia tidur dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis salata tarafan nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Dalika dzikra lidzakirin." Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,